permintaan toko banyak sebetulnya, cuma belum bisa saya iakan. Satu kendala sebetulnya UKM seperti saya ini UKM yang lambat majunya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, untuk hidup saya itu bisnis itu bukan melulu masalah. Sebetulnya memang begitu, Mbak. Ketika kita punya admin sendiri untuk penjualan, kita bisa istilahnya tuh Kalau kita bicara tentang UMKM, memang UMKM ini sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Tetapi tidak hanya di Indonesia, ini diperuntukkan khusus di wilayah Kalimantan Timur, terlebih lagi di Kota Samarinda, karena memang sekarang ini kalau kita melihat UMKM atau para pelaku UMKM semakin menjamur atau semakin berkembang. Nah, di podcast kali ini kita sudah mengundang salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda. Di depan saya sudah hadir Ibu Hera Hajrawati. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu, Perkenalkan, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Hera Hajrawati. Saya kelahiran Pontianak Oh, 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Jadi Ibu kelahiran Pontianak. Ya, Ini biasanya panggilan akrab Ibu Hera? ya Hera. Ibu Hera ya. Hera aja cukup. Ibu Hera cukup. Oke, tadi katanya Ibu Hera ini sempat berbisik. Ini pertama kalinya ya Bu ya? Iya, Pertama kali beneran pertama kali. diundang di acara seperti ini di podcast, nggak apa-apa Ibu. Pertama kali, mudah-mudahan nanti akan menjadi sering kali. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Terus juga produk-produknya juga akan semakin terus berkembang, Amin. semakin banyak yang mengenal. Dan juga nanti akan dipromosiin nanti di akhir ya Bu. Amin. Oh, oke, baik. Jadi sebelum sampai kita ke dunia UMKM atau dunia usaha seperti ini ya Bu ya, kita pengen tahu dulu kegiatan Ibu sehari-hari sebelum Ibu terjun di usaha seperti ini. Awalnya dulu sebelum menikah saya pekerja. Saya pernah kerja di perusahaan plywood. Saya juga pernah kerja di perusahaan batubara, tambangnya, pertambangan. Tapi saya berhenti ketika saya melahirkan. Pokoknya saya fokus, istilahnya saya pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi setelah masuknya anak sudah gede gitu ya, Iya. kan cuma di rumah gak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya bete juga ya Bu ya. Ya, mau kerja mungkin umur udah nggak itu kan ya, udah mungkin nggak keterima lah gitu istilahnya kan. Lagian kan otomatis kita harus meninggalkan rumah gitu. Nah, gimana caranya walaupun kita menghasilkan uang, tapi tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan tugas utama saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu. Jadi apa yang bisa saya Lakukan. buat di Apa rumah saya tapi perbuat menghasilkan uang. Awalnya seperti itu. Jadi sampai terpikirlah ini ya Bu ya. Ya. Awalnya nggak itu sih, belum keripik pisang. Dulunya misalkan mau lebaran orang minta bikinkan kue kering, kue basah, atau masakan orang pengen kayak misalkan ya selamatan gitu ya. Itu saya kerjakan tapi di rumah gitu, sama misalnya saudara-saudara lah, sama-sama saudara gitu kan, rame-rame. Tapi ya belum yang maksudnya belum sampai ke kepikiran untuk yang bikin kemasan bagus segala macamnya. Belum ke keripik pisang juga belum awalnya. Apa nama usahanya ini Bu Hera? Kenko Cafe. Kenko Kenko. Cafe. Kenko Cafe. Kenko itu mungkin bertanya apa gitu ya. Iya. Sebetulnya nggak punya arti apa-apa. Kenko itu kita ambil dari bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang artinya kesehatan. Tapi kalau cafe sendiri itu sebetulnya singkatan dari keripik pisang. Karena awal pertama kali yang saya bikin kemasan itu baru si keripik pisangnya ini. Ya kayak apa namanya? Karena saya kan pengennya tuh kalau kita ngurus haki, kalau Kenko itu kan udah banyak tuh yang alat tulis segala macam, itu nggak akan bakalan keluar. Jadi saya tambahin si Kenko KP-nya, saya satuin baru bisa keluar. Awalnya pisah, Kenko KP-nya tuh masih ada spasi, tapi kalau untuk kita mengurus haki itu nggak bakal keluar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada hakinya. Oh, oke. Ini di mana usaha ini Ibu lakukan? Di rumah saya mau produksinya itu di Bukuan, Palaran. Kira-kira 27 kilo dari pusat kota. Kalau pakai waktu melalui darat sekitar 40 menitan. Jadi pada saat itu memang dibantu dengan saudara-saudara sendiri di keluarga ya Bu ya? Ya, awalnya
Olnya juga nggak langsung gini Mbak, masih pakai curah, nggak sengaja juga kan biasa bikin kan disantap, biasa kita sini santap ya, Iya. dikasih tetangga ternyata kok, nah kebetulan itu mau lebaran, coba nah gitu kan, coba nah bahasa Tahun sini. berapa waktu itu? Itu 2018, 2017, 2018 lah. Oke, baik. Jadi bikin awal-awalnya kan, ya saya banyak pesan, kok banyak gitu ya. Hampir kalau nggak salah itu hampir 100 kiloan, tapi nggak begini, masih sistem curah. Jadi dulu kan di sana tuh pabriknya banyak Mbak. Di Bukuan itu mungkin sebagian orang Samarinda tahu kalau di sana itu lingkungan pabrik. Di sana tuh ada pabrik plywood, pabrik lem, pabrik segala macam perusahaan batu bara, pokoknya banyak perusahaan. Jadi kalau yang maksudnya momen lebaran segala macam itu orderannya banyak walaupun kita nggak pajang di toko-toko, masih belum sistem titip kan, masih sistem PO gitu awalnya. Berarti dari mendengar aja ini ya Bu ya? Iya. Ya dibantu saudara-saudara sendiri. Kebetulan kan misalkan ada kakak punya suami istri gitu kan. Nih buka mereka pada open PO, saya yang bikin, dibantu juga sama mereka, kerja sama, pokoknya saudara aja dulu. Iya. Lingkungan saudara awalnya. Sampai akhirnya berkembang seperti ini ya Bu ya? Ya. Tapi jatuh bangun pada saat itu ada dong Bu? Kayak lagu jatuh bangun nih. Kalau untuk jatuh bangun, karena saya itu tidak ngoyo ya, maksudnya ya, ibarat kata berjalan pelan tapi walaupun tidak berlari tapi tidak mati gitu istilahnya Mbak. Oke. Jadi pelan-pelan sesuaikan dengan sesuai budget, sesuai dengan tenaga, sesuai dengan alat. Jadi saya tidak pernah, maksudnya tuh kayak orang kan aku harus begini. Jadi saya ngalir aja. Tapi ya itu sampai sekarang pun waktu di pandemi kemarin tetap jalan. Kan sebagian teman-teman UKM kan banyak yang collab. Betul. Tapi alhamdulillah Banyak karena yang akhirnya kemudian putus asa pada saat pandemi itu. karena salah satunya mungkin karena mereka itu punya tanggungan di bank segala macam kan. Nah, salah satu yang saya hindari itu saya berusaha, saya nggak mau pakai dana bantuan bank. Oke. Alasannya? Saya nggak mau dikejar target. Oh, oke. Ketika kita punya hutang, kita harus punya target nih. Kita harus 1 bulan sekian begitu ya. Kalau saya itu saya mengalir, tapi alhamdulillah nggak mati gitu nah Mbak. Jalan alhamdulillah sekarang pun sudah bisa masuk retail modern, misalkan Eramat, Lotte Mart, Iwan Swalayan. Pun ya itu saya sesuaikan dengan keuangan dan kemampuan saya gitu. Gimana ya? Pelan kan pastilah gitu bahasanya. Jadi pada saat untuk memulai usaha ini Ibu berkeyakinan ya mudah-mudahan ini bisa jalan sesuai dengan harapan gitu ya Bu ya. Walaupun pada saat itu dibantu dengan saudara dan juga keluarga. Karena memang salah satu tujuan dari para pelaku usaha adalah niatnya dulu dan juga komitmen. Usaha istilahnya secara kontinu berusaha, apapun hasilnya kalau kita melakukan hal yang terbaik insya Allah hasilnya baik. Itu aja kalau prinsip saya sih Mbak. Saya nggak punya yang misalnya target aku harus begini. Insya Allah nggak. Ketika kita punya niat yang bagus, usaha kita bagus, dari modal yang halal, produk kita halal, insya Allah laku gitu. Yang nggak yang muluk-muluk lah kayak gitu. Dukungan dari suami juga? Alhamdulillah. Oke. Kita lihat di depan sini sudah ada produknya Kenko KP ya Bu ya. Di sini ada keripik pisang, terus juga ada, saya lihat ya Bu. Itu sama, cuma kemasan beda. Oh oke. Terus kalau yang ini? Sambal baby cumi sama sambal ikan cakalang. Baby cumi sama cakalang? Iya. Ini yang terbaru produknya? Iya. Ini baru setahun, tapi alhamdulillah juga udah masuk retail. Baru setahun. Dari 2023 berarti 2022. Ini sampai terpikir untuk membuat yang terbaru ini gimana ceritanya? Sebetulnya saya main sambal itu ya kan dulu kan saya sebetulnya sudah bikin sambal cuman belum dikomersilkan. Oh oke. Nah karena kemarin ini kendala bahan baku pisang susah Mbak, susah banget. Permintaan banyak, bahan bakunya pisangnya itu susah. Bukan saya aja, pokoknya sekelasnya UKM pemain pisang di Samarinda itu susah untuk cari pisang. Nah, kebetulan saya kan punya yang istilahnya sudah ada legalitas lah untuk sambal.
Jadi saya hidupkan lagi lah di sambal ini. Saya tekunin lagi, baru saya keluarkan lagi gitu. Karena yaitu keterbatasan bahan baku pisang. Makanya juga ya untuk sekarang saya belum berani. Padahal kan pisang dulu nih dari 2017. Iya. Permintaan toko banyak sebetulnya. Cuma belum bisa saya iakan. Satu kendala bahan baku. Dua, istilahnya ya pasti kalau kita retail mainnya kan modalnya yang melebar. Saya belum berani karena tadi prinsip hidup saya juga tadi saya tidak mau yang saya mau seadanya dulu, nanti pelan-pelan nanti bisa gitu kan. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya, Bu. Kalau sambal kita main walaupun saya berani saya bahan bakunya pasti tersedia. Sambal? Iya kan, lombok, istilahnya bawang segala macam, si ikan segala itu kan selalu ada di pasaran. Sedangkan kalau pisang kan hasil pertanian yang terbatas, walaupun di Samarinda ini banyak penghasil pisang. Karena yang saya pakai ini pisang yang betul-betul dari kebun, Mbak. Maksudnya bukan yang saya beli di pasar atau tangan kedua, saya betul-betul yang pisang habis ditebang, langsung diproduksi. Itu ada perbedaannya tuh, Bu? Banget. Kesegaran pasti. Terus Okay. kalau misalnya pisang yang benar-benar dari kebun kan betul-betul segar. Kalau yang misalkan misalnya sudah ke tangan, apalagi di pasar itu kan biasanya mereka udah dikasih obat, terus umurnya sudah berapa hari. Nah kebiasaan saya pisang ini paling lama setelah ditebang itu 3 hari harus selesai produksi. Jadi tidak sampai layu segala macam tuh nggak itu. Hasilnya ya selain dari rasanya, bentukannya juga, warnanya juga itu pengaruh. Jadi itu yang membedakan atau mungkin itu yang menjadi ciri khas dari produk Kenko Cafe milik Ibu Hera ya? Dengan produk-produk yang ada di luar sana yang juga mungkin sama gitu, keripik pisang. Sama bagusnya, sama adanya, bedanya sedikit aja gitu. Produk semua sama bagus. Cuman ya itu tadi saya menggunakan, bedanya saya yang betul-betul habis dari pohon, maksudnya dari kebun. Dari kebun, jadi langsung ya. Jadi tidak membeli di pasaran gitu. Kadang, tapi itu pun saya lihat dulu, Mbak. Kalau memang benar-benar kepepet gitu, Bu, gimana? Kadang ya, mau tidak maksudnya mau, tangan kedua, tapi mereka juga carinya dari kebun. Paham nggak? Maksudnya gini, kan ada tuh yang maksudnya kan ada yang sudah di pasar gitu ya. Yang dari pasar tuh yang bisa yang orang sudah jual-jual yang ini gantung itu saya menghindari. Walaupun saya beli ke tangan kedua, tapi betul-betul mereka juga yang betul-betul dari kebun. Kalau saya kan sudah nih punya pelanggan yang betul-betul petani kan. Kadang kan bahannya habis, maksudnya sih pisangnya habis, saya beli ke tangan kedua, tapi yang mereka juga betul-betul baru dari kebun gitu nama. Jarang yang saya beli di pasar itu. Jadi Ibu juga kerjasama dengan para petani di luar sana gitu ya? Ada pelanggan ya sekitar wilayah tempat tinggal di daerah Bukuan Palaran juga ya. Oke. Baik, sini kan akhirnya sampai di sini sudah masuk ke retail besar gitu ya, Bu ya. Dan ini semakin banyak juga yang mau gitu, Bu. Ibu melihat perkembangan ini, kalau menurut Ibu sendiri gimana, Bu? Apa perasaan Ibu? Perasaan. Ya, maksudnya apa yang saya lakukan pelan-pelan, mungkin sekarang sedikit-sedikit mulai kelihatan hasilnya. Sebetulnya tadi saya bilang permintaan pasar itu banyak, Mbak. Cuma saya itu sesuaikan lagi dengan itu. Ibu nggak mau mencari SDM gitu untuk membantu? Ada SDM ada. Terus saya kan juga sudah menggunakan alat semi otomatis bikinan suami saya sendiri, dirancang oleh anak saya sendiri. Jadi kalau dulu kan manual, jadi misalnya pekerja satu wajan itu harus 2 orang gitu kan. Tapi sekarang karena kebetulan anak saya tuh dia desain produk, suami saya juga bisa punya bengkel, maksudnya ada bengkel kecil-kecilan dikit gitu ya. Jadi bikin alat sendiri. Jadi ya istilahnya sekarang kita pakai mesin yang maksudnya tapi yang semi otomatis lah, Mbak, yang enggak yang modern banget enggak. Jadi bukan yang manual juga gitu. Bikinan sendiri. Jadi mengikuti perkembangan juga ya, Bu ya. Karena semakin banyaknya pesanan, ya akhirnya memang harus menuntut Ibu Hera untuk berpikir, untuk berinovasi agar bisa lebih mempermudah dan juga cepat gitu ya kerjaannya gitu ya, Bu ya. Untungnya suami dan beberapa teman-teman atau juga karyawan-karyawan Ibu yang membantu ini juga bisa mendukung semuanya. Oh ya, di kelebihan juga ini, Mbak, satunya selain punya haki juga kita sudah punya kandungan gizi. Jadi nggak semua UKM itu sudah ada tercantum kandungan gizinya. Ya. Sudah ada ini cantum, ada kan ini apa? Kandungan lihat gizi. Ya, Bu. Ya. Oke. Itu sudah ada. Ini berapa gram? 200 gram. Jadi walaupun yang diet aman, Mbak, untuk mengkonsumsi keripik saya. Oh ya, ya sudah ada di sini.
sudah bersertifikasi halal juga Ibu. Mm-mm. Prosesnya juga pasti panjang nih Bu. Ya. Dibantu dinas terkait ya. Kalau yang haki itu saya dibantu baristan, kalau yang halal awalnya dulu dibantu dinas industri kota. Kalau awalnya pertama kali untuk saya yang bisa sampai untuk di luaran, yang dulu kan ibu rumah tangga yang nggak tahu luaran, saya itu ada dulu namanya Bu Nur Aziza Ajis, itu dulu istri lurah Bukuan Pak Didi, yaitu yang pertama kali mengenalkan saya dunia luar lah, yang mengikutkan saya pelatihan. Dulu pertama kali saya diikutkan beliau itu pelatihan Bekraf dari BI. Awal pertama kali itu 2017. Dari situ saya mulai kenal-kenalkan maksudnya dengan dari awalnya dari Bu Nunung. Ya, Bu Nunung Nur Aziza Ajis. Oke, baik. Inilah perjalanan awal dari Ibu Hera di segmen 1 kita bahas. Nanti di segmen 2 kita akan membahas lebih spesifik tentang produk dari Kenko KP ya Bu. Boleh istirahat dulu. Ini sudah ada sajian kopi di meja. Boleh disantap dulu Ibu. Nanti boleh di-review rasanya. Ini persembahan dari SKF ya Bu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, UMKM ini adalah suatu unit usaha terkecil yang memang dijalankan oleh masyarakat ataupun juga perorangan. Tapi terkadang UMKM ini juga bisa dipandang sebelah mata oleh sebagian orang karena memang mungkin dunia usahanya atau usaha yang dijalankan oleh perorangan tersebut atau mungkin oleh masyarakat tertentu ini belum naik kelas gitu Bu Hera ya gitu. Tapi kalau untuk Bu Hera sendiri di segmen 1 tadi sudah Ibu ceritakan perjalanan awalnya walaupun pelat tetapi pasti gitu. Karena memang di sini selain untuk mendukung Ibu sendiri dan juga keluarga gitu ya Bu ya, karena memang mengisi kekosongan waktu daripada memang tidak ada yang dikerjakan, lebih baik ada yang dilakukan dan kemudian menghasilkan gitu. Kalau seperti itu Bu, kalau menurut Ibu, apakah usaha yang Ibu lakukan ini, yang Ibu jalankan selama kurang lebih 6 tahun ini, pernah tidak Bu dipandang sebelah mata gitu oleh sebagian mungkin para pelaku usaha yang juga ada di luar sana yang kemudian ini namanya sudah naik kelas atau mungkin langsung melejit tinggi? Prinsip saya nggak apa-apa Mbak, dianggap remeh. Oke. Nggak apa-apa misalkan ibarat kata nggak apa-apa. Bisnis kita apa namanya cemilan tapi bisa beli properti daripada kita bisnis properti tapi tidak bisa beli cemilan. Dalam nih ya. Iya. Oke, baik. Tapi untuk menghadapi dunia persaingan di luar sana, kalau Bu Hera sendiri? Ya itu tadi Mbak ya, saya jalannya santai aja, lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya baik. Kan di sana juga banyak tuh iya. industri-industri dan segala macam. Saya tidak pernah melihat orang lain, maksudnya gitu. Salut, misalkan yang teman terlalu maksudnya maju pesat jadi motivasi gitu kan. Tapi saya lagi ngukur saya lagi nih Mbak, mampukah seperti mereka yang langsung pesat dengan segala macam gini. Ketika mereka langsung pesat itu otomatis kan segala modalnya, segala peralatannya, segala pemasarannya, itu kan pasti mereka sudah siap. Saya tahu nih kelemahan saya di mana nih, anu saya di mana, misalkan mungkin saya sudah punya pekerja, saya juga punya pasar, tapi saya belum punya uang yang masih modal yang lebar gitu ya kan. Terus misalkan saya punya nih uang lebar, saya misalkan saya punya aset, bisa nih saya lepas gitu kan. Terus si pekerja saya ini sanggupkah? Terus bahan bakunya sanggupkah? Jadi saya tipe orang yang nggak yang terlalu mau ambil pusing, walaupun nih banyak nih target maksudnya target saya sebetulnya banyak nih Mbak. Contoh misalkan Eramat ya. Eramat itu di seluruh Samarinda aja 30, kalau misalkan sampai ke Samarinda Bontang itu ada 50. Saya ambil 10 aja. Karena saya ukur kemampuan saya tadi. Jadi saya nggak mau misalnya bagus ketika teman-teman yang punya ambisi kuat, maksudnya aku harus maksudnya cepat gitu, bagus. Tapi saya kembali lagi ke diri saya. Sebetulnya UKM seperti saya ini UKM yang lambat majunya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, untuk hidup saya itu bisnis itu bukan melulu masalah pendapatan atau income. Bisnis itu saya ada kepuasan, ada keberkahan.
Jadi saya tidak melulu tentang omset gitu, Mbak. Keberkahannya misalkan ya tadi saya dengan modal yang menurut saya halal gitu ya. Saya tidak mau riba misalkan gitu. Jadi syariah ya Bu? Ya nggak tahu ya, pokoknya begitu aja. Maksudnya kedua, misalkan tadi kepuasan ketika orang repeat order, terus bilang masakannya enak atau rasanya enak, itu kan sudah kepuasan sendiri. Jadi kalau masalah omset itu nyusul deh, insya Allah yang penting jalan, pekerja saya kebayar, udah Saat ini alhamdulillah. jumlah pekerja yang bergabung dengan Ibu, yang ikut dengan Ibu ada berapa Udah orang? banyak, tiga orang luar, tiga orang rumah. Orang rumah itu maksudnya itu suami. Suami ya misalnya kan kadang kan kalau Suami dibayar juga nggak Bu? kasus saya tetap ada hitungannya. Atau tetap Ibu yang dibayar sama suami ya Bu? Betul, Oh tetap ya Bu ya? betul. Nah, Jadi ya penonton aja sih Mbak, saya ya, itu saya bilang saya UKM yang termasuk lambat banget gitu. Tapi ya tadi tapi kan tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu yang kemudian kita juga dalam beberapa bulan ini kita akan memasuki tahun 2024 gitu ya kan Bu. Dan kita kan harus punya inovasi-inovasi baru lagi sebagai seorang pelaku usaha. inovasi saya Mbak ya. Kalau ditanya inovasi sih sebetulnya kalau misalkan inovasi keripik pisang misalkan ya, keripik pisang itu kan misalkan ada tuh kalau ada variasi coklat. Coklat itu kan sudah misalnya ada macam tadi ya, misalnya coklat yang putih, coklat yang pink, coklat yang coklat gitu, dark gitu kan ada. Sambelnya juga saya bisa tadi nambah misalkan ya jangan sambel yang varian apa lagi gitu. Kembali lagi sih Mbak, saya lebih fokus apa yang saya bisa lakukan sekarang tapi lebih maksimal daripada saya bercabang-cabang pohonnya kemana-mana tapi tidak fokus gitu, terlalu banyak cabang tapi tidak tumbuh dengan baik. Lebih baik saya pohon batangnya aja yang saya besarin dulu sampai tumbuh dengan maksimal, baru saya bikin yang lain dulu gitu. Nah, oke. Baik, ini luar biasa ya, motivasi juga buat kita-kita semua. Dan kembali lagi kita ke produk ini ya Bu. Di sini kan ada pisang dan sambal. Jadi bedanya apa Bu kalau yang di kemasan ini dan ini? Ini rasanya? Enggak. Oh, Kalau di kemasan ya, ini sebetulnya kebiasaan orang Indonesia, apalagi ibu-ibu. Segmen pasar saya kan ibu-ibu rumah tangga lah ya, istilahnya yang 25 tahun. Walaupun istilahnya 20 tahun bisa, tapi segmen pasar saya ibu-ibu yang istilahnya cenderung untuk bawa pulang. Cenderung untuk bawa pulang itu dia cemilan lah ya buat keluarga. Yang apa cenderungnya kelihatan isinya, kelihatan banyaknya, maksudnya kelihatan barangnya bentuknya seperti apa. Kalau mereka yang melihat bentuk seperti ini, mereka sudah punya pemikiran sendiri, ini kemasan aja udah mahal gitu, isinya paling dikit gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Iya, punya saya itu isinya lumayan banyak sebetulnya 90 gram gitu, tapi tetap jalannya ini. Perbandingan penjualan yang misalnya kemasan yang gelap sama yang ini Mbak ya, itu bisa 1:7 untuk omset penjualan. Jadi cenderungnya orang Indonesia itu bukan cuma ibu-ibu, kayaknya lebih yang kelihatan isi dalamnya gitu. Jadi mereka lebih melihat yang seperti ini ya Bu ya, daripada kemasannya Bu. Tapi kalau untuk rasa ini manis dua-duanya. Manis sama pedas manis, nanti bisa dirasakan. Manis sama pedas manis. Karamel. Yang bedanya tadi bubur kami itu pakai karamel. Karamelnya itu manis sama pedas manis. Oh, oke. Jadi dalam satu hari itu produksinya ada berapa banyak tuh Bu? Kalau untuk keripik pisang ya? Iya, kapasitasnya sebetulnya bisa 72 kilo satu hari, tapi 72 kilo. Tapi nggak pernah, istilahnya tidak pernah sampai segitu. Paling maksimal itu 20 kilo. Karena kami itu bukan yang biasa kan ada tuh yang orang sistem teman-teman itu kan misalnya di sisir, maksudnya dipotong-potong dulu baru digoreng. Nah, kalau punya kami ini digorengnya di atas, dipotongnya di atas wajan di api itu. Jadi ada batasnya, jadi stop misalnya ini wajan minyak maksudnya gitu. Jadi pemotongannya itu di atas wajan. Di atas wajan. Di atas wajan yang minyaknya lagi panas gitu. Bukan yang dipotong dulu baru dimasukkan itu. Jadi ada batasnya gitu. Kan maksudnya gini. Pemotongannya kan di atas wajan. Jadi ketika pas wajannya sudah maksimal isinya harus mati dulu kan. Mesinnya itu mati. Beda kalau misalnya mesinnya terus kita masukkan si pisangnya itu terus menerus, itu bisa sampai 72 kilo gitu. Kapasitas mesinnya maksud saya. Kapasitas mesinnya ya. Tapi kalau untuk jadi memang potongannya memang kecil-kecil dan kayaknya tipis-tipis gitu ya Bu. Itu biar lebih renyah sebenarnya. Ya, nanti dirasain deh.
Oh, nanti kita rasain Ya, dulu. siap. Bisa nggak dirasain sekarang aja? Boleh. Nampaknya batuk kayaknya yang manis aja dulu ya. Ya Bu, nanti aja Beneran. setelah selesai ini. Saya juga Saya kepengen langsung bawa pulang aja Boleh. kayaknya. Saya tuh Bu, ya. kepengen tahu maksudnya maksudnya reaksi ketika makan keripik gitu. Oh gitu ya Bu. Oh bisa juga sih sebenarnya. Jajang boleh nggak Jang? Nah, kita icip-icip gitu ya Bu ya. Diicip-icip ya langsung. Atau yang ini aja sama aja. Ini aja deh yang Oh, yang ini ya, Bu? Ini bersama mbaknya kayak lagi batuk ya. Oh Ada, iya, itu udah penting iya ya? Bu, saya lagi batuk. Tapi kayaknya kalau makan yang manis nanti saya tambah manis juga Bu. Tapi manisnya Oh enggak ya? aman. Iya. Oh manisnya aman. Oh boleh. Boleh ya teman-teman kita ini ya. Kita icip-icip, ada sesi icip-icip. Saya suka nih kalau misalkan yang diundang itu para pelaku UMKM yang kemudian ada produk-produknya di atas meja, yang kemudian lagi ada sesi icip-icip. Itu saya suka banget tuh Bu, sebenarnya. Iya. Sambil menunggu guntingnya datang untuk membuka kemasan ini ya Bu ya, saya mau tanya lagi ya untuk sambal. Sambal ini kan cuma ada dua, baby cumi dan cakalang. Cakalang iya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika juga nanti suatu saat ini akan bertambah lagi seperti yang ada kita lihat di media sosial, itu juga banyak banget ya Bu ya, varian-varian yang sambal-sambal begini. Bukan hanya baby cumi atau ikan cakalang, ada beberapa lagi gitu ya Bu, produk-produk itu. Pengennya original sih saya. Yang benar-benar original rasa sambal saya tanpa isian maksudnya gitu. Oh, tanpa isian. Ya maksudnya nggak ada baby cuminya, nggak ada ikan cakalang, jadi sambal Jadi yang sambal. benar-benar aslinya sambal mak kembang. Ini Ibu buat pedesnya biasa standar atau sesuai dengan pesanan misalnya, atau kalau misalkan kalau udah ditaruh seperti ini ya udah. Pedesnya sopan kalau kami bilang. Oh, pedesnya Jadi, sopan. maksudnya tuh waktu makan pertama itu biasa gitu. Tapi pedasnya itu ketika sudah suapan beberapa sekali itu masih sopan, 2, 3 itu baru terasa pedesnya gitu. Oke. Nanti deh rasain. Saya rasain lagi nih sambalnya doang ya. Sambal. Harusnya kalau sambal itu harus ada nasi, harus ada kerupuk dan segala macam lain. Ini host kayaknya banyak permintaan ya. Sudah disuruh icip-icip, ini mah payah. Ibu ini udah dibuka kemasannya, berarti Oke. saya mulai Boleh, ini ya. silakan, Ini yang mau juga, ntar aja lah ya kalau udah selesai acaranya. Iya, saya bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pedes manis juga. Renyah banget ya Bu. Gimana saya istirahat dulu aja biar saya makan pisangnya bisa ya? Boleh. Nggak bisa. Iya, aduh enak bener serius sumpah. Saya nggak bohong nih, benar. Ini saya nambah lagi buktinya. Saya kalau udah makan kayak begini nggak mau beli tuh. Mbak, Saya ngunyah dulu aja kayaknya ya Bu ya. Yang saya taruh deh bahaya. Satu kemasan ini harganya berapa sih Bu? kisaran harga 23 sampai 25.000 tergantung retail yang Murah. dengan berat 200 gram. Kebayangkan Mbak sebetulnya dengan harga pisang sekarang yang melonjak Ya, lagi banget-bangetnya dengan Tahun harga, baru deh kayaknya Bu ya. Jadi memang harganya nih lagi pada mau naik semuanya. tapi tetap insya Allah harganya tetap lah. Walaupun dengan kata istilahnya ada kan istilahnya sekarangnya walaupun berdarah-darah gitu. Berusaha untuk tidak menaikkan harga. Oke. Tetap dengan harga yang segitu Ibu jual ya Bu ya. Walaupun untuk membeli bahannya ini besar pasak daripada tiang nggak Bu? Enggak. Iya. Enggak sih, Enggak juga tetap ada keuntungan ada, tapi tidak misalnya persentasenya tidak seperti dulu lagi, tapi tetap ada. Namanya kita usahakan untuk menghasilkan keuntungan pasti ada, tapi persentasenya berkurang gitu. Oke, kalau kita bicara keuntungan itu dari tahun ke tahun, keuntungan yang Ibu dapat dari hasil jualan seperti ini itu meningkat? Kalau dulu sebetulnya untungnya lebih besar. Walaupun permintaannya Dulu maksudnya itu di awal-awal pertama memulai usaha. Oke. karena dulu saya sistem curah, tidak bayar vendor, tidak segala macam kemasan saya tidak pernah, yang maksudnya kemasan cukup pakai kresek yang dulu pakai kiloan gitu, terus bahan baku mudah didapat, segala macam harga bahan baku dengan sangat murah, terus bensin masih segala macam murah banget. Itu kalau dulu kalau misalkan saya hitung persentasenya bisa sampai 40%, 45%. Kalau sekarang untuk mendapatkan 20%, 25% itu aja susah. Padahal istilahnya sudah merambah ke retail segala macam. Iya, satu ya, maksudnya kan gitu kan. Retail. Kalau kita ngomong retail, kita harus bayar vendor, kita harus bayar listing,
Terus kita harus bayar barcode, belum lagi pajaknya segala macamnya, istilahnya kan. Iya. Beda kalau kita dulu yang sistem PO segala macam, udah orang pesan harga sekian udah bulat kita terima gitu. Hmm. Tapi kalau itu kan istilahnya begini, cuman istilahnya lingkungan kecil aja kan, kita tidak bisa tuh, maksudnya mungkin kita bisa membantu sebagian, maksudnya tenaga kerja tadi, istilahnya kan begitu. Ya. Terus kan orang yang makan keripik kita yang katanya enak itu kan cuman seberapa orang aja, tidak, maksudnya kan tujuan kita juga kan biar orang tahu rasanya keripik pisang kita, biar orang tahu rasa sambal kita, Iya. kan begitu juga maksudnya kan. Tambah Jadi banyak. memang keripik pisang Kenko KP ini olahan Ibu Hera itu gurih, renyah, terus manisnya juga pas, nggak manis-manis banget. Walaupun tadi ada bahannya itu ada karamel ya Bu ya. Ya ini pas Ibu, sedang lah kalau buat saya. Karena saya juga nggak terlalu suka yang manis-manis banget gitu. Jadi kalau buat saya ya ini cocok sih gitu ya Bu ya. Buat saya. Tapi saya bukan ibu-ibu Bu ya. Kalau untuk sambalnya saya belum tahu. Nanti setelah kita selesai aja Tunggu baru nasi kita hangat Mbak, tunggu Iya. nasi hangat. Apalagi tunggu nasi hangat sama dadar. Iya, tunggu nasi hangat sama telur dadar. Bener sih Bu, nanti kita suruh anak-anak aja untuk membuat itu ya Bu ya. Dari dua produk ini mana yang paling banyak diminati oleh, mungkin untuk di kisaran atau di seputaran wilayah Ibu aja deh, di daerah Bukuan atau Palaran? Keripik Keripik ya? itu sudah punya, maksudnya sudah punya pasaran tertentu ya, maksudnya Oke. sudah punya pasaran yang sudah, maksudnya itu repeat ordernya berkali-kali, termasuk dinas gitu kan. Biasakan mereka punya acara segala macam kan sudah pesan dengan kemasan yang disesuaikan dengan permintaan mereka gitu. Oke. Salah satunya itu yang langganan, kalau misalkan mereka punya acara gitu ya, itu BKKBN kota, jadi BKKBN dari dinas provinsi, ya, Bu ya? gitu kan pesan. Tapi terus kadang BI juga pernah pesan, maksudnya kan dalam apa sih, jumlah yang lumayan gitu. Ya memang Keripik kalau pisang. sebagai seorang pelaku usaha itu memang kita harus jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada di sana. Terus kemudian dengan siapa-siapa kita harus bisa bekerja sama, kemudian berkomunikasi dan berkoordinasi. Ini tujuannya ya memang untuk mempromosikan dan juga memperkenalkan produk olahan kita gitu ya Bu ya, supaya ya ada saling simbiosis mutualisme lah di situ, ya kan Bu, biar terjalin dan terbangun berkelanjutan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita harus istirahat dan saya juga harus memakan keripik pisang ini lagi di sela-sela istirahat. Kita akan kembali. Iya, sebagai seorang pelaku usaha atau UMKM seperti Ibu Hera ini memang harus banyak memiliki kemampuan, kemudian juga dukungan juga ya Bu ya, karena memang ini dikerjakan seorang diri dan dibantu juga dengan beberapa karyawan juga dan keluarga gitu. Mulai dari pilihan bahannya gitu ya Bu ya, terus juga kemasan, terus pemasaran atau marketingnya di sini. Dan dari tadi waktu kita jeda, saya kan nggak berhenti tuh ya Bu ya ngunyahnya gitu. Nah ini kan pisang yang Ibu pilih langsung dari perkebunan gitu. Ini jenis pisangnya saya pengen tahu dulu apa sih Bu? Pisang kalau sini bilangnya pisang kepok Mbak. Pisang kepok itu yang pisang sanggar. Oh oke. Ya. Itu. Kalau Mbak tanya misalnya pilih yang seperti apa, saya pilih yang tua, tapi bukan matang. Yang tua tapi bukan matang. Ya, tua itu masih hijau kulitnya, tapi dia sudah keras. Beda kalau matang itu kulitnya kan kuning lembek. Kenapa? Kalau sudah matang itu nanti pengaruh ke hasil gorengan. Kalau tua itu istilah kata dia sudah banyak mengandung gula, jadi warnanya lebih keras, terus teksturnya lebih keras. Kalau yang sudah matang. Makanya saya pilih yang tua. Istilahnya umurnya 3/4 umur mau mateng lah gitu maksudnya. Oke. Gitu. Jadi memang harus yang begitu ya Bu ya. Nggak boleh lewat dari si jenis tadi. Jenisnya sama umurnya lah. Sama umurnya. Tingkat ketuaan Lama pisang. menggorengnya? Lama menggoreng tergantung api. Api itu kita masukkan itu di atas suhu 151, 952 derajat. Itu dimasukkan.
dimasukkan si keripiknya, waktu penggorengan itu 30 menit dengan 30 isi menit. ya 3 menit. Tergantung sih Mbak, itu kalau misalnya tergantung wajannya seperti apa kan, maksudnya itu tidak jadi maksimal, maksudnya patokan, tapi ini patokan di tempat saya ya. Itu kalau misalkan untuk menghasilkan berapa gitu. Pernah saya timbang Hmm. pisang mentah yang sudah dikupas ya. Itu 1 kilo bisa menghasilkan 600 gram keripik yang sudah jadi. Jadi susunya sekitar 400 gram ya. Hmm. Jadi dari 1 kilo pisang yang sudah dikupas menjadi pisang yang siap konsumsi itu 600 gram. 600 gram. Mm-mm. Oke. Itu dari ini ya, produksi ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang marketing atau pemasaran, apalagi kita sudah memasuki yang namanya era digitalisasi. Ini kalau untuk ke digitalisasinya sendiri mungkin di online gitu-gitu ya Bu. Ini sampai ke sana juga nggak sih Bu? Ada tapi gimana ya ngomongnya ya? Ada tapi tidak begitu, Jalan. iya, tidak begitu. Shopee saya ada. Ya kalau misalkan Facebook masih kalau IG masih. Kalau Karena kan itu betapa pentingnya Iya, bagi seorang sebetulnya. pelaku usaha untuk bisa memasarkan produk-produk dari hasil olahan sendiri gitu Bu di media online. Karena memang kan sekarang ini semua orang saya rasa tidak mungkin lepas dari handphonenya Iya. dan tidak mungkin lepas dari media sosialnya gitu. Iya. Nanti mungkin harus apa, membayarkah atau gimana nantilah, mungkin di lebih maksimalkan lagi di e-commerce-nya ya, Iya. bisa dipikirkan. Iya, karena memang harus Iya. dilakukan sih Bu mulai dari sekarang. Walaupun mungkin itu sempat ya Bu ya, Sempat. walaupun sempat, Tempat. terus kemudian ya jalannya mungkin mandek atau gimana gitu. Jadi akhirnya ya udah lebih ke manual gitu, Ya, lebih ke offline-nya yang jalan. offline yang jalan ya. Offline-nya. Padahal kalau dilihat dari sisi peruntungan mungkin Bisa jadi. bisa jadi. Karena tadi tidak terpotong dengan segala macam-macamnya. Mungkin Ibu harus punya admin khusus kayaknya. Bisa iya, Iya. bisa dipikirkan nanti. Iya, Harus punya admin sendiri. betul. Sebetulnya memang begitu, Mbak. Ketika kita punya admin sendiri untuk penjualan, kita bisa istilahnya tuh bisa berkata stop ketika permintaannya kan banyak ya, Banyak. istilah. Sebetulnya kalau di pemasaran kita harus maksudnya membayar si admin dulu ya, yang ngurus promo segala macam, baru membayar orang produksi gitu ya. Karena mungkin produksi kita bisa atasin sendiri sebagai owner kalau di awal ya istilahnya. Ketika pemasarannya laju, baru biar dia menambah orang produksi. Sebetulnya seperti itu aturan mainnya ketika kita main di e-commerce tadi ya istilahnya kan. Cuman ya itu kadang sekarang itu kita mencari adminnya yang benar-benar maksudnya konsisten ya, bahasa saya nggak tahu ya benar apa enggak, ya itu agak sulit juga. Oke. Kalau saya sendiri saya memang tidak mampu lah kalau untuk mengurus itunya juga. Pokoknya Ibu ini mampunya untuk ini aja ya Bu ya. Ngurus produksi sama anunya segala macam, yang ngurus bahan baku bla-blahnya segala macamnya. Kemasannya juga gitu ya Bu ya. Pernah ada yang salah gitu Bu dari karyawan Ibu? Biasa lah Mbak. Pernah ya. Pasti yang misalnya gorengan tidak sesuai segala macamnya, yang banyak jadi afkirannya, yang tidak bisa dijual segala macam sering. Ya itu memang kendala kita di bahan baku di pekerjakan istilahnya. Tapi selama Ibu menjalankan dunia usaha gitu, Ibu pernah ikut pembinaan tidak Bu? Sering. Pembinaan untuk para pelaku UMKM gitu? Ya sering. Sering. Dari awalnya tadi kan saya bilang yang dari awal kan saya diikutkan di ekrab dulu dari pelatihan BI. Awal pertama kali saya ikut itu 2018 kah. Terus tuh ya istilahnya ada dinas koperasi, dinas pangan, BPKKBN, dinas industri. Kalau pelatihan kan dulu kan awal-awalnya sering diikut sertakan. Pernah juga kan misalnya yang pameran-pameran kan juga kita dilibatkan, iya. Dilibatkan juga ya Bu. Jadi Ya, fasilitas halal dari dinas kota kan, industri
terus yang apa namanya tuh haki dari Baristan, sama kandungan gizinya itu dari Baristan juga. Jadi maksudnya gitu, nggak semua bisa bisa dapat itu. Saya termasuk yang beruntung dapat difasilitasi. Langsung difasilitasi lagi ya Bu. Mm-mm. Satu kebanggaan yang luar biasa juga buat Ibu Hera ya Bu ya. Sangat. Sebagai pelaku usaha yang kemudian ini merintisnya benar-benar dari nol, Ya, dari modal 600.000 Mbak. modal 600.000. Ya. Modal 600.000 itu pun saya dikasih adik saya. Ceritanya gini ya, saya cerita lagi dari awal nih, kembali lagi. Kan saya awalnya tadi kan saya jual kiloan yang sistem order gitu ya. Nah, datanglah adik saya ini dari Tarakan. Kebetulan maksudnya berkunjung kan dari Tarakan ke rumah. Saya kebetulan pasti lagi bikin. Dia makan nih kan, makan. Maksudnya pas ada tamu dia bilang, ya Allah cepetlah tamu tuh pulang. Dia tuh kepengen makan si keripik itu tadi lagi. Terus dia kan 2 hari kan 3 hari di rumah. Terus dia bilang, Bu, bolehkah saya keripik ini? Maksudnya saya komersilkan, saya apa namanya tuh? Saya urus semuanya lah gitu kan. Jadi, saya bilang kan enggak apa-apa gitu kan. Nah, mungkin karena dia itu langsung jalan, Mbak. Pokoknya langsung diurusnya segala macamnya, BRT-nya, segala macam, NIB-nya semuanya diurus, disebar, laku. Nah, dia itu mungkin gregetan karena lihat saya itu yang si pesantai tadi, dia ngirim saya uang 600 tahun berapa itu. Saya tuh malu Mbak, dikirim uang 600 itu saya malu. Maksudnya tuh sebegitunya adik saya itu dia tuh gregetan, maksudnya biar saya tuh mungkin kalau uang 600 tuh ada sih uang Mbak. Maksudnya kan dia tuh gregetannya dari si kakaknya itu kok nyantai betul gitu. Nah, makanya dia dengan modal 600 itu tadi Mbak saya belikan hand sealer yang itu pokoknya sama timbangan. Dari uang adik saya sampai sekarang akhirnya dia sampai seperti sekarang ini itu modal dari adik saya. Alhamdulillah kalau Kenko Tarakan kan kami kan berdua bersaudara ini sudah ekspor ke Filipina. Oh, Sudah ekspor ke Filipina dibantu sama dinas imigrasi ya. Imigrasi apa kalau buat ekspor itu ya. Ya. Iya Kak. transmigrasi. Bea cukai dibantu dengan bea cukai sudah Sampai ke dapat. sana ya Bu ya. Di tapi kalau di sana kan memang Tarakan itu kan sebenarnya kecil maksudnya tuh lingkup pasarnya kan terbatas, jadi memang mereka harus keluar. Kalau kita maksudnya tuh kalau untuk saya sih di dalam kota aja itu masih banyak banget peluang, istilahnya toko-toko dengan segala macam. Samarinda tuh luas, istilahnya masih banyak. Kita mainlah di sini, dipenuhi aja lah di sini dulu gitu ya. Tapi kalau memang di sana memang harus mereka, karena memang Tarakan itu kota kecil Mbak. Tarakan itu kota kecil, mereka memang harus keluar. Tapi alhamdulillah dengan syarat-syarat tertentu yang Mbak, dengan istilahnya dikatakan layak untuk ekspor, bisa difasilitasi dengan. Jadi itu khusus untuk produk keripik pisang. Keripik pisang. Keripik pisang. Belum sampai yang si sambal ini ya Bu ya. Sambal yang Kenko Samarinda yang bikin. Kalau Kenko Tarakan dia betul-betul fokus ke keripik pisang. Ya. Oke. Makanya saya bilang tadi, jangan malu. Kita walaupun bisnis jualan kita keripik pisang tapi bisa beli properti, daripada kita bisnis properti tapi tidak bisa beli keripik pisang. Luar biasa. Ini motivasi juga untuk mungkin para pemula yang ingin memulai dunia usaha untuk menjalani gitu ya Bu ya. Nah, ini motivasi untuk kita semua nih sebenarnya. Apalagi yang mereka punya skill, punya kemampuan, teruslah diasah begitu ya Bu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, karena tanpa kegagalan itu tidak mungkin akan menemui satu titik keberhasilan. Oke, biasa. Dan Ibu Hera sendiri gitu melihat dengan kesuksesan ataupun juga ini satu pencapaian lah ya buat Ibu, walaupun mungkin ini belum sampai ke target gitu ya Bu ya, target yang memang benar-benar sampai di puncaknya gitu. Tapi ini untuk Ibu Hera sendiri dan juga keluarga gitu, itu sudah sangat bersyukur sekali kalau Kenko Cafe ini sudah dikenal khususnya di Kota Samarinda gitu ya Bu ya. Dan juga untuk di beberapa wilayah Kalimantan Timur ya Bu. Yeah. Sudah sampai di sana juga pemasarannya. Kalimantan Timur itu kalau misalkan saya Balikpapan, ada Balikpapan itu belum sampai Balikpapan sih Mbak. Samboja itu ada 3 tempat yang bisa di sana. Kalau di Samarinda ya tadi
Bilang kan ada di beberapa Eramat, di Pokoknya di beberapa ya, retail-retail itu ya Bu ya. Kalau di Lotte sana. juga ada. Mhm. Jadi di Kalimantan Timur untuk di Balikpapan saja? Ya, kalau sekarang kalau Kaltara memang cabangnya. Iya. Karena tadi Ya, saudara tadi ya Bu, adik kakak, iya adik udah kakak. sampai ke Filipina lagi ya. Benar-benar ekspor, maksudnya bukan yang sistem tenteng istilahnya kan, yang kan sekarang kan ada juga sistem tenteng. Kalau itu betul-betul ekspor. Oke, di segmen terakhir ini Ibu boleh mempromosikan produk Kenko KP sendiri untuk pemirsa YouTube. Oke. Perkenalkan, ini keripik pisang. Ini keripik pisang dari Kenko KP dengan varian rasa manis dan pedas manis dengan menggunakan karamel bikinan sendiri. Kesegaran selalu terjaga dari Kenko KP karena diolah dari hasil perkebunan terdekat. Sudah bersertifikasi Halal. halal. Sudah ada bersertifikasi halal, ada haki, ada kandungan gizinya juga. Jadi sangat terjamin kesegarannya, gizinya, juga kesehatannya. Karena olahan sendiri Ya, cemilan yang sehat. Jadi jangan takut gemuk. sehat, kemudian juga harganya sesuai dengan isi dompet ya. Kalau isi dompet ada 50.000 masih angsul ya Bu ya, gitu ya, beli satu kemasan ini masih angsul lah gitu, karena memang satu kemasan ini harganya 23.000 ya Bu, gitu. Oke, kalau yang baby cumi ini Baby cumi itu 35.000. Kalau si cakalang itu dari 28 sampai 30.000. 28 sampai 30.000 itu kalau yang cakalangnya. Mudah-mudahan nanti ada varian-varian baru ya Bu ya. Doain. Iya, pastinya masyarakat di Samarinda itu menanti dan menunggu. Nah, boleh tuh. Nih kalau sambalnya ini benar-benar rasa sambal olahan rumahan yang kangen, apalagi yang istilahnya anak-anak kos segala macam nih, betul-betul rasa sambal rumahan. Resep dari emak-emak gitu maksudnya kan. Dari Emak Hera. Emak kembang. Emak kembang. Oke, baik. Itu jadi ada dua varian rasa ya untuk keripik pisang Kenko, ada yang manis dan juga pedas manis. Oke. Ya. Harapan Ibu di terakhir, harapan Ibu sebagai pelaku usaha di Samarinda ini, khususnya di daerah Bukuan. Harapan saya apa ya? Tambah maju. Amin. Standar tambah maju, tambah berkah, tambah bermanfaat bagi orang lain dan sekitar, itu aja sih. Tambah banyak peminatnya. Amin. Keripik pisang ini ya Bu ya. Ya, ketika banyak peminatnya, otomatis karyawan bisa nambah. Paling tidak saya bisa mengurangi pengangguran di sekitar tempat tinggal saya. Betul. Dan bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada di situ yang memang belum memiliki pekerjaan. Ya. Dan akhirnya bisa bergabung dengan Ibu Hera. Doain, amin. Ya Allah. Mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai di kemudian hari ya Bu ya. Dengan perjalanan waktu yang Ibu lakukan saat ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Hera sudah bisa hadir di sini, kemudian sudah membawa produk-produknya ya Bu ya, dan saya berterima kasih sekali karena saya diberikan kesempatan untuk mencicipi keripik pisang Ibu Hera ini, produk Kenko KP. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi tentunya dengan produk-produk yang lain. Kita tunggu ya Bu, kita nanti-nantikan. Amin. Mungkin saat ini adalah keripik pisang, kita nggak tahu nanti keripik nangka atau keripik singkong ya kan, karena memang masih banyak lagi yang bisa diolah di Kota Samarinda ini dengan sumber daya alam yang luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu Ibu, tetap semangat ya Bu ya untuk terus menjalankan usahanya. Oke, dan pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Indigo Informasi Digitalisasi dan Globalisasi. Saya Indarti, sampai jumpa.